Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Anggi. Video ini berisi tentang pembahasan soal TKA Matematika Wajib tingkat SMA SMK sesuai dengan kisi-kisi. Yuk kita bahas. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal pilihan ganda nomor 1-2. Pilihlah satu jawaban yang benar. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2023, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Indonesia di wilayah perkotaan dan pedesaan menunjukkan perbedaan yang signifikan. Di Provinsi Jawa Tengah, tercatat bahwa 10 rumah tangga dari wilayah perkotaan dan 10 rumah tangga dari wilayah pedesaan memiliki jumlah pengeluaran per kapita berbeda dalam satu bulan. Nah, di sini sudah diberikan data per kapita dari 10 rumah tangga perkotaan dan 10 rumah tangga pedesaan. Soal pertama, berdasarkan data pengeluaran rumah tangga pedesaan, maka jangkauan interkuartil atau IHR dari data tersebut adalah. Nah, apa sih IHR? IHR itu adalah selisih dari kuartil 3 dan kuartil 1. Nah, apa itu kuartil? Kuartil itu berasal dari kata quarter, artinya seperempat. Nah, misalkan kita punya data, paling gampang kita punya roti. Agar roti ini bisa kita bagi menjadi 1/4 yang sama rata. Nah, cara pembaginya itu kan bisa dengan kita bagi 2 terlebih dahulu. Nah, kemudian kita bagi lagi nih sisi yang pertama menjadi 2 dan sisi yang kedua menjadi 2. Nah, kita peroleh nih 4 bagian 1/4 yang sama banyak. Nah, ini sama juga ketika kita bicara tentang data. Di kuartil data, itu sama. Data dibagi menjadi 4 bagian. Nah, potongan pertama yang paling pertama ini, paling rendah, itu disebut dengan Hi1. Potongan tengah-tengah, ini disebut dengan Hi2. Dan potongan paling tinggi atau paling kanan, ini disebut dengan Hi3. Kita lihat data dari pengeluaran rumah tangga pedesaan. Kita cari terlebih dahulu Hi1, Hi2, dan Hi3 biar kita bisa ketemu sama IHR-nya berapa. Kita cari Hi2-nya, yaitu dengan membagi data ini menjadi 2. 5 kiri, 5 kanan. Nah, tengah-tengah data ini antara 900 dan 910 ini adalah Hi2. Kita cari Hi1 dulu. Tengah-tengah dari 850 sampai 900. Tengah-tengahnya adalah 880. Ini adalah Hi1. 910 sampai 970 ini adalah Hi3. Ini kan tengah-tengahnya. Oh ya, kebetulan ini datanya sudah berurutan ya. Berurutan mulai dari yang terkecil. Nah, nanti jika kalian ketemu dengan data yang masih belum berurut, maka langkah pertama harus kalian urutkan terlebih dahulu. Nah, kita udah punya Hi3 dan Hi1. Kita bisa nyari jangkauan interkuartilnya. Berarti IHR sama dengan 935 dikurangi 880. Ketemu, jawabannya adalah C, 55. Soal nomor 2. Berikut adalah diagram box plot pengeluaran bulanan rumah tangga dari dua wilayah. Berdasarkan diagram di atas, pernyataan manakah yang lebih tepat? Yang pertama, rata-rata pengeluaran rumah tangga pedesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Rata-ratanya jelas lebih tinggi perkotaan karena diagramnya perkotaan ini itu berada di atasnya diagram pedesaan. Jadi kalimat ini, pernyataannya A ini jelas salah. Yang B, pengeluaran rumah tangga perkotaan lebih bervariasi daripada pedesaan. Oke, kita bahas terlebih dahulu bagaimana membaca data dari diagram box plot. Box yang berada di tengah ini melambangkan data kuartilnya. Garis yang paling bawah atau batas bawahnya ini melambangkan kuartil 1. Batas paling atasnya ini melambangkan kuartil 3. Dan garis yang berada di tengah ini adalah kuartil 2. Garis lurus yang berada di bawah dan di atasnya persegi panjang ini disebut dengan whisker. Nah, yang di bawah ini disebut dengan whisker negatif dan yang di atas ini whisker positif. Titik yang berada di bawah ini melambangkan nilai minimum dari data.
Titik yang berada di paling atas ini melambangkan nilai maksimum dari data tersebut. Nah, kalau kita mau lihat apakah data tersebut bervariasi atau tidak, kita bisa melihat panjangnya sebenarnya. Ini udah kelihatan, dia lebih panjang dibandingkan dengan pedesaan. Otomatis datanya akan lebih bervariasi yang perkotaan daripada yang pedesaan. Oke, ini kita simpan terlebih dahulu. Lalu yang C, nilai tengah pengeluaran kedua wilayah sama, karena nilai tengah itu adalah median. Nah, median itu sama dengan Q2 atau kuartil 2. Itu sama. Dari garis ini udah kelihatan. Beda ya, berarti salah. Lanjut yang D, persebaran pengeluaran pedesaan lebih besar daripada perkotaan. Ini typo ya, harusnya perkotaan. Jelas di sini penyebarannya lebih besar di perkotaan daripada di pedesaan. Ini juga salah. Lanjut yang E, kuartil atas kedua wilayah identik. Identik itu artinya sama, persis. Nah, ini jelas salah. Soal selanjutnya. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal pilihan ganda nomor 3-4. Pilihlah satu jawaban yang benar. Di Pelabuhan Tanjung Harapan, kapal-kapal niaga dan penumpang dari berbagai negara bersandar setiap hari. Dalam dunia pelayaran, navigasi visual masih memainkan peran penting selain alat elektronik. Seorang navigator kapal sering harus memperkirakan tinggi objek seperti mercusuar, menentukan kemiringan jalur landai di pelabuhan, dan menyesuaikan arah kapal berdasarkan sudut pandang tertentu. Semua ini dapat dihitung menggunakan konsep trigonometri segitiga siku-siku. Misalkan, ketika sebuah kapal mendekati pelabuhan, kapten kapal dapat melihat puncak menara sinyal pelabuhan dengan sudut elevasi tertentu dari anjungan. Berdasarkan sudut istimewa seperti 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, kapten dapat menghitung ketinggian menara jika jaraknya diketahui. Di sisi lain, ketika sebuah kontainer akan didorong menuruni bidang miring pelabuhan, kemiringan bidang harus diperhitungkan agar tidak melebihi batas aman, yakni 20 derajat, untuk mencegah tergelincir. Semua ini melibatkan pemahaman dan penerapan fungsi trigonometri. Soal nomor 3, sebuah kapal melihat puncak menara pelabuhan dengan sudut elevasi 45 derajat. Jarak horizontal antara kapal dan menara adalah 40 meter. Kemudian, untuk proses bongkar muat digunakan bidang miring sepanjang 10 meter dengan kemiringan 30 derajat terhadap permukaan pelabuhan. Manakah dari pernyataan-pernyataan berikut yang benar? Oke, di sini secara garis besarnya saya buatkan gambar seperti ini ya. Di sini ada kapal, ada mercusuar, kemudian sudut elevasi 45 derajat, jarak horizontalnya 40 meter, bidang miringnya sepanjang 10 meter, ini yang miring, kemudian kemiringan terhadap permukaan pelabuhan itu 30 derajat. Nah, kedua konsep ini menggunakan rumus trigonometri pada segitiga siku-siku. Ada 3 bentuk trigonometri yang minimal kalian harus tahu. Nah, yang pertama itu adalah cos, disingkat cosami. Kedua tandesa, ketiga sindemi, atau boleh dibolak-balik lah. Nah, cosami ini artinya cos itu adalah samping per miring. Mi itu miring. Tandesa, tan itu adalah depan per samping. Sindemi, sin depan miring. Nah, masuknya dari depan miring, kemudian samping ini apa? Jadi ketika kita punya segitiga siku-siku, nah di sini saya kasih nama A, B, C, dan sudutnya itu saya taruh di sini, alfa. Maka dari cos alfa itu sama dengan cos sami, sampingnya sudut itu adalah B. Per miring berarti C. Tan desa itu artinya tan alfa sama dengan D. D itu depan. Depan sudut ini apa? A. Per sa, samping. Samping itu B. Nah, sin alfa sama dengan depan alfa itu A, per miringnya itu
C. Begitu ya. Oke, kita cek satu persatu pernyataan ya. Mulai dari yang A, tinggi menara dari permukaan laut adalah 30 meter. Sudutnya berada di sini. Yang diketahui adalah samping sudut, SA. Kemudian yang ditanyakan adalah tinggi menara. Ini adalah depan sudut. Kenapa kok pakai tangan? Karena yang ditanyakan adalah depan. Kemudian yang diketahui adalah SA, samping, desa. Oke, kita masukkan tangan 45 sama dengan tinggi per 40. Nilai dari tangan 45 itu adalah 1, sehingga 1 sama dengan tinggi per 40. Nah, ini kita bisa tahu ya, kalau tingginya ini otomatis juga 40 meter. Nah, atau bisa kita cek dari satunya, kita buat menjadi pecahan 1 per 1. Kemudian kita kalikan silang. Tinggi kali 1 ya tinggi, 1 kali 40 ya 40. Tingginya harusnya 40, berarti ini salah. Lanjut yang B, tinggi vertikal bidang miring adalah 5 meter. Nah, ini kita cek. Yang diketahui miring, yang ditanyakan adalah tingginya, berarti ini. Apakah cos, sin, atau tan yang menggunakan demi? Nah, yang pakai demi itu sin, sehingga kita pakai sin 30. Sin 30 sama dengan depan per miring. Depannya ini adalah tinggi, miringnya itu 10. Sehingga tinggi per 10. Nilai dari sin 30 itu setengah. Setengah sama dengan tinggi per 10. Ini dikalikan silang. 2 tinggi sama dengan 10. Berarti untuk tinggi sama dengan 10 dibagi 2. 5 meter. Berarti ini benar. Sudut bidang miring lebih curam daripada sudut elevasi ke menara. Sudut bidang miringnya 30, ke menaranya 45. Mana yang lebih curam? 45 derajat. Ya, semakin besar sudut semakin curam dia. Jadi yang C ini salah. Lanjut yang D, panjang bayangan horizontal bidang miring adalah 10 dikali sin 30 derajat. Bayangan horizontal. Bayangan horizontal itu yang bawah ini loh. Nah, di samping sudut. Nah, yang mau dicari adalah samping sudut, sedangkan yang diketahui adalah miring. Nah, yang ada saminya itu adalah cos, sehingga harusnya dia pakai cos. Cos 30 sama dengan panjang bayangan per 10. Berarti panjang bayangan harusnya 10 dikali cos 30. Ini jelas salah. Bidang miring membentuk segitiga tumpul. Ini jelas salah karena segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku. Nomor 4, dari anjungan kapal setinggi 6 meter, seorang navigator melihat puncak mercusuar dengan sudut elevasi 60 derajat. Jika jarak horizontal antar kapal dan mercusuar adalah 12 meter, maka tinggi mercusuar dari permukaan laut adalah. Di sini sudah ada gambar ilustrasinya ya. Konsep yang kita gunakan di sini adalah trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, yang dicari adalah tinggi dari mercusuar. Sudah diketahui tinggi mercusuar antara permukaan laut hingga ke anjungan kapal itu adalah 6 meter. Tapi kita tidak tahu ya dari anjungan sampai ke puncak menara ini tingginya berapa. Di sini saya kasih nama misalkan A. Oke, kita cek yang diketahui apa. Di sini ada sudutnya 60 derajat, kemudian jarak horizontalnya di sini 12 meter. Maka di sini yang bisa kita gunakan adalah tangan. Kenapa? Karena yang diketahui adalah samping, sa, dan yang ditanyakan adalah depan sudut per samping sudut. Depan sudutnya di sini adalah A, samping sudutnya 12. Sehingga di sini bisa saya ubah A sama dengan 12 dikali tangan 60. Nilai dari tangan 60 itu adalah akar 3. 12 dikali akar 3 jelas ya, 12 akar 3. Ini hanya nilai A-nya aja, 12 akar 3. Sedangkan bawahnya ini 6 meter. Sehingga total tinggi dari mercusuar adalah 6 ditambah 12 akar 3 meter. Jawabannya adalah D. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal pilihan ganda nomor 5-6. Pilihlah satu jawaban yang benar.
Seorang remaja bernama Rani membangun bisnis sabun herbal alami dari rumah. Rani meracik sabun dalam kemasan kecil, lalu menjualnya secara daring melalui media sosial. Awalnya ia hanya memproduksi 5 sabun per minggu, lalu menambahkan 3 sabun setiap minggu setelahnya karena permintaannya meningkat. Di sisi lain, dalam proses produksi, Rani juga memperlihatkan rasio bahan aktif yang digunakan. Dalam satu resep sabun, ia menggunakan perbandingan bahan aktif dengan air murni dalam bentuk bilangan berpangkat untuk menjaga konsistensi kualitas. Nomor 5, dalam satu resep sabun herbal, Rani mencampurkan bahan aktif dengan perbandingan 81x pangkat 6 per 9x pangkat 2 dipangkatkan lagi 1/2. Bentuk paling sederhana dari ekspresi tersebut adalah, untuk menyelesaikan soal eksponensial seperti ini, perlu kita ingat bahwa kalau kita ketemu dengan A pangkat N dibagi A pangkat M, itu sama seperti A pangkat N dikurangi M. Jadi kalau kita ketemu dengan 3 pangkat 6 per 3 pangkat 2, ini bisa kita sederhanakan dengan mengurangkan pangkatnya. 6 dikurangi 2, 4. Begitu juga kalau kita ketemu dengan A pangkat N dipangkatkan lagi M, maka pangkatnya dikali. Jadi kalau kita ketemu A pangkat 2 dipangkatkan lagi 3, berarti A pangkat 6 dari 2 dikali 3. Dengan konsep ini kita bisa mengerjakan, kita sederhanakan terlebih dahulu. Bilangan yang ada di sini ada 81/9, itu kita sederhanakan. 81/9 itu 9. X pangkat 6 per X pangkat 2, kita kurangkan pangkatnya jadi X pangkat 4 dipangkatkan lagi 1/2. 9 ini belum menjadi bilangan berpangkat ya, kita ubah menjadi bilangan berpangkat yaitu 3 pangkat 2, sehingga diperoleh 3 pangkat 2 X pangkat 4 dipangkatkan lagi setengah. Nah, di sini kan ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi dengan setengah, maka pangkatnya tinggal dikalikan. 3 pangkat 2, 2-nya dikalikan setengah, 2 kali setengah itu 1, berarti 3 pangkat 1. X pangkat 4 dipangkatkan lagi setengah, maka 4 dikali setengah itu 2, X pangkat 2, sehingga ketemu jawabannya adalah 3x kuadrat. Soal ke-6, Rani memproduksi sabun setiap minggu dengan pola sebagai berikut. Minggu pertama 5 sabun, minggu kedua 8 sabun, minggu ketiga 11 sabun, dan seterusnya. Ia mempertahankan penambahan produksi sebanyak 3 sabun setiap minggunya. Jika Rani mempertahankan pola ini selama 12 minggu, berapa lama total sabun yang diproduksi selama periode tersebut? Oke, diketahui Rani melakukan produksi sabun setiap seminggu sekali ya. Minggu pertama itu 5 sabun, kedua 8 sabun, ketiga 11 sabun, dan seterusnya sampai 12 minggu. Jadi nanti ada 12 angka harusnya di sini. Setiap minggunya ada penambahan 3 sabun. Nah, karena dia bertambah 3, terus menerus, maka ini membentuk barisan aritmatika. Nah, kita cek apa sih yang ditanyakan. Di sini yang ditanyakan adalah jumlah total sabun. Untuk jumlah total sabun itu memakai rumus SN. SN sama dengan N/2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Nah, N di sini apa? N ini adalah banyaknya pola. Nah, karena kita mau cari 12 minggu, berarti N-nya nanti 12. Kemudian A ini adalah suku pertama, yaitu 5. Dan B ini adalah bedanya. Beda setiap suku di sini adalah 3, sehingga B-nya adalah 3. Tinggal dimasukkan 12/2 dikali 2 kali 5 ditambah 12 dikurangi 1 dikali 3. 12 dibagi 2 itu 6, dikali 10 ditambah 33, ketemu jumlahnya adalah 258.
Bacalah teks berikut untuk menjawab soal pilihan ganda nomor 7. Pilihlah satu jawaban yang benar. Rafa adalah siswa kelas 12 yang sedang mempelajari pengelolaan keuangan pribadi. Ia membaca artikel berjudul Kenali Manfaat Menabung Sejak Dini. Artikel tersebut menyarankan generasi muda untuk memulai menabung atau berinvestasi sejak dini agar memiliki kebiasaan finansial yang sehat di masa yang datang. Terdorong oleh artikel tersebut, Rafa memutuskan untuk mencoba dua jenis produk keuangan dari bank berikut. Yang A, tabungan berkala, ia menyetor 100.000 setiap bulan selama 6 bulan ke depan dalam tabungan dengan bunga majemuk 2% per bulan. Yang B, investasi setoran tunggal, ia juga mempertimbangkan untuk menempatkan 4 juta sekali di awal ke dalam produk investasi dengan bunga majemuk tahunan 10% selama 2 tahun. Soal nomor 7, total tabungan Rafa setelah ia menyetor uang secara berkala selama 6 bulan adalah, ini yang kita hitung yang pilihan A ya. Jadi dia itu menyetorkan 100.000 setiap bulan selama 6 bulan dengan bunga 2% per bulan. Nah, di sini 100.000 ini sebagai M0. 6 bulan ini ada waktunya ya, jangkanya berarti ini adalah N. Dengan bunga majemuk 2% per bulan. 2% ini I-nya. Kita ubah menjadi bentuk desimal, 2% itu 0,02. Kita masukkan ke dalam rumus. M sama dengan M0 dikali 1 ditambah I pangkat N dikurangi 1 per I. Kita tinggal masukkan ya, M0-nya di sini 100.000 dikali 1 ditambah 0,02 itu 1,02 dipangkatkan 6 dikurangi 1 dibagi 0,02. 1,02 dipangkatkan 6 itu 1,126 dikurangi 1 berarti 0,126 ya, dibagi 0,02 itu 6,3 dikalikan 100.000 jadi 630.000, sehingga uang Rafa di dalam tabungan sekarang ada 630.000. Tambah 1/3 ditambah pi. Ia diminta untuk mengklarifikasi jenis bilangan hasil penjumlahan tersebut. Pilihlah semua pernyataan yang tepat tentang bilangan tersebut. Berilah tanda centang pada kolom tepat jika pernyataan tepat atau pada kolom tidak tepat jika pernyataan tidak tepat. Nah, di sini berkaitan dengan bilangan rasional dan irasional ya. Sebelum kita jawab soal ini, kita cek terlebih dahulu apa sih bedanya rasional dan irasional. Bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dengan pecahan. Ada bilangan bulat, 0, 5, 1, bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif, kemudian pecahan itu sendiri, kemudian desimal dengan angka yang berakhir ya, maksudnya kayak 0,25, 7,5, atau 8,3 gitu. Kemudian bilangan desimal berulang, maksudnya desimal yang hasilnya itu angkanya berulangan terus. Misal 0,474747, 3,4444. Sedangkan bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai pecahan sederhana. Atau jika ditulis dalam bentuk desimal, dia akan menyatakan bilangan yang tidak berulang atau tidak berakhir dan tidak beraturan. Nah, contohnya kayak E sama dengan 2,7182 dan seterusnya. Ini tuh tidak memiliki pola. Nah, akar 2, akar 5, pi, ini bilangan irasional. Nah, sekarang kita balik ke soal yang A. Akar 49 adalah bilangan rasional. Akar 49 itu adalah 7. 7 itu bilangan bulat, sehingga dia benar rasional. Pi adalah bilangan irasional. Nah, ini tepat ya. Penjumlahan akar 49 ditambah 1/3 menghasilkan bilangan irasional. Akar 49 itu 7. 7 ditambah 1/3 itu adalah 7 1/3. Misal ditulis di bilangan pecahan itu adalah 22/3. Ini masih bisa dinyatakan di pecahan sehingga dia harusnya rasional ya. Nah, berarti ini pernyataannya tidak tepat.
D. Penjumlahan seluruhnya adalah bilangan real. Ini benar ya, karena bilangan real itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam garis bilangan. Nah, ini masih bisa dinyatakan dalam garis bilangan. Kemudian E. Penjumlahan seluruhnya adalah bilangan rasional. Nah, semua penjumlahan yang menyangkut dengan bilangan irasional itu akan menghasilkan bilangan irasional juga. Nah, karena di sini ada pi. Nah, pi itu irasional, maka dia akan menghasilkan bilangan irasional. Sehingga ini jawabannya tidak tepat. Sekian video pembahasan ini, semoga bermanfaat.